Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani dengan NIM 856998089. Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan tentang pengaruh deterjen terhadap tumbuhan perkecambahan, yakni menggunakan kacang hijau. Nah, sebelum melakukan pengamatan, hal yang perlu disiapkan yaitu alat dan bahan. Untuk yang pertama ini saya menyediakan sendok. Di sini ada 8 biji, kemudian untuk pengaduknya penggaris yang ada ukuran milimeternya, kemudian kapas. Di sini ada air sumur, saya menggunakan air sumur ya. Dan di ini kacang hijau yang sudah direndam. Kemudian gelas satu itu dengan ukuran 100%, kemudian gelas 2 dengan 50%, dan seterusnya seperti ini bisa dilihat. Kemudian juga di sini ada gelas kontrol. Yang terpenting yaitu deterjen ya. Kita menggunakan deterjen bubuk. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih kacang hijau yang baik. Bagaimana sih caranya memilih kacang hijau yang baik? Ya, ini dengan merendam ke dalam air. Ciri-cirinya, kacang hijau yang baik akan tenggelam di dalam air. Sedangkan ciri-ciri kacang hijau yang tidak baik atau kurang baik itu akan mengapung di atas air ya. Nah, jadi untuk kacang hijau yang mengapung tersebut tidak bisa digunakan untuk praktikum. Nah, langkah pertama setelah kita merendam kacang hijau, kita siapkan kertas saring atau kita menggunakan dengan kapas ya. Kita buat dengan rapi dan kemudian kita membasahinya dengan air deterjen larutan. Ini yang pertama larutan 100 ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan larutan 50%, 25%, yang selanjutnya sampai dengan air kontrol ya. Semuanya kita lakukan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau tadi ya, yang sebelumnya kita rendam dengan larutan deterjen 100%. Nah, kita diamkan selama 5 menit. Begitu juga untuk ukuran air kontrol yang lainnya sampai dengan selesai ya. Letakkan kacang hijaunya ya, setelah yang kita tadi letakkan. Masukkan kacang hijau sesuai dengan labelnya dengan baik dan juga rapi. Heliumnya kita letakkan mengarah ke bawah ke kertas saring atau kapas tersebut. Yang akan kita lakukan yakni mencampurkan deterjen 100% ke dalam gelas nomor 1 ya. Nah, kira-kira 1 sendok penuh seperti itu. Kemudian campurkan dengan air sumurnya tersebut ke dalam wadah. Bisa dilihat. Kemudian diaduk-aduk. Nah, tadi larutan deterjen dengan 100%. Nah, itu kita bisa lakukan dengan proses selanjutnya, yakni dengan menggunakan larutan 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan juga air kontrolnya. Setelah itu, inilah hasil larutan deterjen yang sudah kita buat tadi ya. Dan juga ini air kontrol yang akan kita gunakan. Setelah itu, biji kacang hijau yang sudah dipilih kemudian direndam selama 5 menit ke dalam masing-masing larutan deterjen dan juga air kontrol ya. Seperti ini selama 5 menit. Kita meletakkan semua gelas ini yang sudah diisi kacang hijau sesuai dengan labelnya itu ya. Kita tata sesuai dengan urutannya.
karena di sini kita akan memasukkan ke dalam kardus, jadi kita sesuaikan dengan ukuran kardus ya. Selanjutnya kita akan tutup dengan kardus. Kita tutup dengan kardus, mengapa? Karena agar semua cahaya tidak bisa masuk ke dalam gelas atau hasil pengamatan kita. Proses pengamatan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Jadi kita menunggu untuk hasilnya 24 jam. Jadi karena kita prakteknya setelah 11, jadi besok setelah 24 jam kita bisa membuka hasilnya ya. Untuk hari ini terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Lihat hasil pengamatan yang kita lakukan kemarin setelah 24 jam ya, bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat seperti apa perbedaannya pada hari yang kita lakukan kemarin ya. Di sini sudah banyak yang tumbuh. Pada setiap pengamatan kita akan mengukurnya dengan mistar. Dan untuk kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki ukuran 0 mm ya. Setelah itu kita akan menutupnya kembali dan kita akan melihat hasilnya besok. Terima kasih. Hasil pengamatan pengaruh deterjen terhadap kecambah ya, kacang hijau, dapat dilihat perbedaannya ya, yang 24 jam dan juga 48 jam. Nah, untuk kecambah yang tidak mengalami perubahan atau tidak tumbuh dianggap mati. Demikian pengamatan saya. Terima kasih teman-teman.